Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah analisis genetik tanaman. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis meiosis. Ya, di mata kuliah sitogenetika tanaman kita sudah mempelajari tentang tahap demi tahap ya, pembelahan meiosis, perilaku kromosom saat pembelahan meiosis, dan juga apa yang terjadi ya pada kromosom saat proses pembelahan meiosis tersebut. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menganalisis apa akibat yang terjadi ya, dari proses pembelahan meiosis. Ya. Di sitogenetika kita sudah sampaikan juga bahwa salah satu hasil dari pembelahan meiosis itu adalah keragaman. Ya. Keragaman dari kromosom, keragaman dari gen dan alel ya yang ada pada kromosom tersebut. Selain daripada adanya reduksi kromosom ya, dan menjaga agar jumlah kromosom itu akan selalu tetap dari generasi ke generasi. Nah, jadi fokus kita pada diskusi kali ini adalah keragaman yang tercipta akibat adanya pembelahan meiosis. Ya. Sebelum kita sampai ke sana, saya akan sedikit untuk mereview apa yang sudah kita diskusikan di sitogenetika tanaman, sehingga bagi teman-teman yang tidak ambil mata kuliah itu masih bisa mengikuti bahwa pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali ya pembelahan, yaitu pembelahan 1 ya, dan pembelahan 2, di mana masing-masing pembelahan tersebut ya ada fase-fase ya, fase-fase yang sama sebetulnya dengan mitosis. Fasenya, nama fasenya yaitu interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan kemudian diakhiri dengan telofase 1. Nah, pada pembelahan meiosis pertama ini menjadi kunci dalam pembentukan keragaman. Ya. Karena pada meiosis 1 ini ada profase 1, di mana pada profase 1 itu terjadi proses perpasangan antar kromosom yang homolog. Perpasangan antar kromosom homolog ini ya membuka peluang untuk terjadinya keragaman, baik itu akibat dari segregasi ya, perpasangan antara kromosom homolog di kromosom nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, nomor-nomor yang berbeda, sehingga akibat dari perpasangan tersebut ada segregasi masing-masing alel kutub, dan masing-masing alel ya pada lokus yang berbeda-beda ini mempunyai kesempatan peluang yang sama untuk bersegregasi, mempunyai peluang untuk bersegregasi ke masing-masing kutub. Ya. Nah, berpadunya antara alel di lokus di kromosom tertentu dengan alel di kromosom yang lain, ya, ini terjadi secara bebas, ya, berpadu secara bebas. Nah, ini yang menyebabkan
munculnya hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama pada waktu pembentukan gamet, itu pada waktu meiosis berarti ya, alel-alel ini bersegregasi ya, ke masing-masing kutub, di mana satu kutub mendapatkan satu alel, kutub yang lain mendapatkan pasangannya, gitu ya, hukum Mendel pertama. Kemudian pada hukum Mendel kedua itu masing-masing alel ini berpadu secara bebas antara kromosom nomor 1 dan kromosom nomor 2, kromosom nomor 1 dengan kromosom nomor 3, 2 dan 3 dan seterusnya, sehingga alel-alel yang terlibat di situ itu akan menuju ke kutub ya, kutub atas atau bawah, kiri dan kanan, begitu ya. Dan mereka bertemu di antara alel-alel itu secara bebas. Jadi misalnya kalau alel A besar A kecil, alel B besar B kecil, maka A besar B besar ini ke kutub yang satu, A kecil B kecil ke kutub yang lain, atau A besar B kecil ke kutub yang satu, A kecil B besar ke kutub yang lain. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Nah, itu adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang hukum Mendel tersebut. Nah, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini dibuat atau disepakati begitu ya, setelah ditemukannya mikroskop. Setelah ditemukannya mikroskop, ini pembelahan mitosis dan khususnya pembelahan meiosis dapat diamati dengan baik. Sehingga pola-pola pembelahan meiosis ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mendel. Nah, dengan adanya kasus ini, dengan adanya pembelahan meiosis yang dapat dilihat melalui mikroskop, maka para peneliti pada saat itu mulai percaya apa yang disampaikan oleh Mendel. Jadi start hukum Mendel sesungguhnya adalah pada saat ya, proses meiosis ini dapat diamati dengan baik. Itu adalah hukum Mendel mulai dideklarasikan. Ya. Nah, penelitiannya sendiri adalah 30 tahun sebelum itu. Ya, di 1886 itu dilakukan penelitian Mendel, tetapi deklarasi hukum Mendelnya itu dilakukan tahun 1900-an. Ketika proses meiosis ini dapat dilihat melalui mikroskop, dan apa yang terjadi pada pembelahan meiosis ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mendel atau dapat menjelaskan apa yang disampaikan oleh Mendel. Nah, kembali di sini bahwa adanya perpasangan tersebut memungkinkan adanya segregasi dan berpadu secara bebas. Segregasi dan berpadu secara bebas inilah yang merupakan sumber utama dari keragaman yang tercipta akibat dari pembelahan meiosis. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian itu harus betul-betul ya, betul-betul memahami apa yang terjadi pada pembelahan meiosis ini sehingga terjadi keragaman yang saya sebutkan tadi. Nah, itu keragaman utama akibat adanya segregasi dan berpadu secara bebas. Ya. Kemudian keragaman yang terjadi yang lainnya adalah akibat adanya pindah silang di sini ya. Ada kiasma, ada kiasmata kalau dia banyak titik-titik pindah silangnya. Jadi adanya kiasma dan kiasmata ini menyebabkan adanya keragaman baru pada kromosom yang baru terbentuk akibat dari pindah silang tersebut. Nah, karena adanya kromosom yang baru yang pada segmen-segmen kromosom itu berpindah dari kromosom satu ke kromosom homolognya. Ini pindah silang itu akibat dari perpindah silang itu terjadi pada kromosom homolog. Ya. Maka ada gen-gen yang
yang tadinya terpaut dengan gen yang lain, dengan alel yang lain, nah dengan adanya pindah silang terpaut dengan alel yang berbeda. Kira-kira itu. Ya. Jadi pindah silang ini akan menambah keragaman. Bapak Ibu sekalian, keragaman yang dimaksud di sini adalah keragaman yang gennya sudah ada. Alelnya sudah ada. Keragaman akibat adanya berpadu secara bebas. Keragaman akibat adanya pindah silang. Bukan keragaman akibat dari mutasi. Meskipun ada juga kemungkinan mutasi, tetapi bukan itu yang menjadi concern dari pembelahan meiosis. Ya. Bukan keragaman akibat dari mutasi. Jadi gennya sudah ada, alelnya sudah ada, tapi perpasangan antar alel dan segregasi antar berpadu secara bebas antar kromosom itulah yang menyebabkan keragaman. Nah, jadi titik sentral keragaman itu terjadi pada profase pertama, di mana dia berpasangan di situ, dan kemudian terjadi pindah silang juga di situ. Ya. Sehingga profase pertama ini dibagi-bagi lagi yang menjadi sub-fase. Ya, menjadi sub-fase untuk melihat apa saja yang terjadi pada profase pertama. Karena sangat penting yang saya katakan tadi. Ya. Nah, adanya perpasangan, kemudian adanya penebalan kromosom, kondensasi dari kromosom itu betul-betul dipelajari pada profase pertama. Nah, setelah profase pertama, ya, di mana sudah terjadi perpasangan dan mungkin sudah ada pindah silang juga di sana terjadi, ya. Kemudian masing-masing pasangan tersebut ke bidang ekuator, dan setelah sampai bidang ekuator ditarik ke masing-masing kutub, ya, pada saat anafase. Nah, kemudian setelah dia mengalami telofase pertama, kemudian masuk ke profase kedua, profase metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, ini mirip dengan apa yang terjadi pada mitosis. Dengan kejadian di sini kromosomnya tinggal separuh yang melakukan kegiatan itu. Nah, jadi kalau di sitogenetika kita bisa amati fase-fase ini kalau terjadi pada satu sel itu ada pembelahan, maka bisa kita yakini itu adalah meiosis pertama. Tapi kalau sel yang berdempetan kemudian terjadi pembelahan dan kita lihat ada proses itu, maka berarti itu kemungkinan pada meiosis kedua. Nah, jadi ini tadi saya katakan adanya pembagian menjadi sub-fase lagi, ini leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ini adalah pada profase pertama, kita sudah diskusikan di sitogenetika, saya kira saya tidak akan mengulang kembali proses-proses ini, tapi adanya sub-fase ini itu ingin menjelaskan, ya, bagaimana proses perpasangan itu terjadi. Bagaimana proses pindah silang itu terjadi sehingga pada pakiten dan diploten itu jika ada pindah silang itu terlihat dengan jelas. Pindah silangnya apakah pindah silang normal antar kromosom homolog, ya, atau juga hal-hal yang terjadi akibat dari pindah silang yang bukan pada kromosom yang non homolog, ya. Jadi pada kasus misalnya pada kasus translokasi itu juga bisa kita amati pada pakiten bahwa ada seperti simpang 4 begitu, berarti kemungkinan adanya proses itu. Kemudian ada lagi misalnya ada lengkungan apa yang terjadi pada lengkungan itu, ada kemungkinan ada inversi, ada kemungkinan ada delesi, duplikasi, tergantung besarnya lengkungan dan bagaimana apakah ada terjadi pasangan di situ, ya. Nah, jadi proses-proses yang terjadi, ya, pada akibat dari mutasi, ya,
delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi ini terlihat sangat jelas pada subfase Pakiten. Karena itu fase Pakiten ini biasanya menjadi concern untuk pengamatan di dalam sitogenetika. Nah, jadi proses-proses ini yang kemudian yang akhir dari propase 1 itu kromosom sudah dalam keadaan berpasangan dan siap untuk menuju ke kutub, lalu kemudian bisa terlihat jelas kalau adanya pindah silang dan seterusnya. Ya, nah pada anafase nanti bisa lebih jelas lagi kalau adanya pindah silang yang pada yang menyebabkan jembatan. Jadi ada kromosom yang terhubung antar dua sel anak yang akan terbentuk. Ya, dua sel anak yang akan terbentuk itu akan terlihat pada anafase pertama. Biasanya demikian. Ya, kalau ada proses inversi yang terjadi sebelumnya, kemudian ada ada proses perpasangan untuk kromosom-kromosom mengalami inversi, ya, parasentrik, perisentrik, kemudian ada pindah silang di sana yang menyebabkan dia pada saat ditarik ke masing-masing kutub akan membentuk jembatan, misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu teknik yang bisa dilihat pada saat pengamatan kromosom meiosis untuk membuktikan ada tidaknya mutasi struktur yang terjadi, khususnya adalah inversi. Nah, jadi akhir dari meiosis pertama itu adalah terbentuk 4 sel anak, di mana masing-masing sel anak ini mempunyai jumlah kromosom yang separuh dari sel induknya. Nah, beberapa hal ini saya akan sampaikan ulang bahwa meiosis ini terjadi pada jaringan generatif, di mana jaringan itu akan di switch ya dari yang harusnya membentuk pucuk, membentuk daun atau membentuk hal-hal lain untuk jaringan vegetatif, tetapi diarahkan untuk membentuk bunga. Ya, pada saat akan membentuk bunga, maka sel-sel yang sudah dipersiapkan, ini akan melakukan pembelahan meiosis. Nah, sel-sel mana yang akan ini bermeiosis itu adalah pada betina, pada yang nanti akan menjadi alat kelamin, sel-sel kelamin betina itu disebut dengan sel induk megaspora, ya, yang kemudian disebut dengan megaspore mother cell. Nanti hasil dari pembelahan itu akan menjadi sel telur dan itu akan dibuahi. Kemudian sel induk yang bermeiosis yang lain adalah mikrospora mother cell. Singkatannya sama, MMC, di mana ini adalah sel induk mikrospora, sel yang nanti akan menjadi sel sperma, yang akan menjadi jantan. Nah, biasanya sel mikrospora ini lebih banyak dibandingkan dengan sel megaspora, sehingga kalau kita pengamatan kromosom sel-sel mikrospora itu akan lebih mudah peluangnya untuk dilihat. Meskipun sel megaspora dengan sel mikrospora ada kemungkinan tidak dapat dibedakan dengan jelas, ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi ada sinapsis. Kita di sitogenetika sudah menyampaikan sinapsis. Sinapsis itu berpasangan dua-dua, ya. Bipalen. Berpasangan selalu dua-dua. Meskipun hanya pada berdua-dua itu bisa saja hanya segmen, bukan kromosom. Segmen kromosom yang dua-dua, ya. Segmen ini sudah berpasangan dengan yang lain, segmen yang lain berpasangan bisa dengan kromosom yang lain, bisa jadi seperti itu. Yang kasus pada translokasi. Atau segmen-segmen itu berpasangan pada diri sendiri pada kasus duplikasi. Nah, M1 ini kromosom berjajar berpasangan, ya, tadi ya, di bidang ekuator, ya. Kemudian tidak ada replikasi, ya, tidak ada replikasi sentromer seperti yang saya diskusikan di sitogenetika, dan
pengurangan jumlah kromosom menjadi setengahnya, reductional division pada anafase pertama. Ya. Dan pada telofase pertama ini 2 sel anak ini baru dengan jumlah kromosom masing-masing setengahnya, tetapi memiliki 2 kromatin sehingga DNA-nya masih tetap jumlahnya 4. Nah, kemudian pada TMAT itu adalah fase, metafase, anafase, dan telofase 2. Ya, ini prosesnya sama seperti mitosis, tetapi pada materi yang membedakannya adalah materi genetiknya yang hanya tinggal separohnya. Ya, kalau mitosis pada sel-sel induk itu materinya tetap materi sel somatik itu adalah materi yang utuh. Ada pertanyaan? Bapak sekalian. Nah, ini yang saya katakan itu menghasilkan keragaman genetik pada gamet. Ya, menghasilkan keragaman genetik pada gamet pada saat dia berpasangan. Ya, pada saat profase pertama ini ya berpasangan, kemudian ada pindah silang, ya, maupun juga ada M1 ini orientasi berbeda antar kromosom. Ya, jadi ini kelihatan yang hijau di atas, yang merah di bawah, ini yang merah di atas, yang hijau di bawah. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian terjadi segregasi, dan ini pada jutaan atau ribuan atau jutaan sel yang mengalami meiosis waktu berjajah di bidang ekuator, ini terjadi peluang ya untuk pindah silang dan juga bersegregasi. Nah, pindah silang itu terjadi pada kromosom yang non-sister kromatid, bukan pada sister kromatidnya ya. Bertukar ya antar bagian ya, antar bagian yang non-sister kromatid ya. Yang biasanya pindah silang itu hanya pada satu sister kromatid ya, 2 dan 3 saya ceritakan, tapi bisa juga sih terjadi pada 2 dan 4 atau 1 dan 3 ya. Ini bayangkan ada sekian banyak yang mikrospor, mother cell, ya, ada ratusan ya, yang sel-sel yang terlibat di situ. Kemudian di sini dituliskan merah dan hijau ya, dan 4 gamet yang dihasilkan. Apakah bagaimana pola apa yang terjadi pada itu? Ini sebagai contoh adalah 2N sama dengan 2X sama dengan 4 ya, di mana orientasi ini ya, ada peluang untuk yang hijau dan merah ini seperti apa. Kalau kita membuat 2N sama dengan 2X sama dengan 6, itu juga akan bisa kita lihat keragaman yang tercipta, bahwa semakin banyak kromosom yang terlibat, maka keragaman akan semakin besar. Ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa bayangkan kromosomnya sampai 2N sama dengan 2X sama dengan 20, misalnya pada jagung ya, 2N sama dengan 2X sama dengan 24 pada padi, atau malah pada gandum 2N sama dengan 6X ya. 6X ini aloheksaploid sama dengan 42 ya pada gandum. Ya, berarti ada 21 pasang kromosom homolog yang berjejer pada M1 ya. Jika satu pasang kromosom terbalik, maka ada 21 orientasi yang berbeda. Nah, jika ada tambahan sekali terbalik itu 2 sekaligus, maka kita akan lebih banyak lagi keragaman, apalagi 3 yang terbalik sekaligus. Dengan demikian maka pembuatan keragaman terbesar itu terjadi akibat dari meiosis ini, akibat dari pola segregasi dan berpadu secara bebas ini ya Bapak Ibu sekalian.
Sehingga pada ilustrasi ini itu kalau kita melakukan kegiatan pemulihan konvensional di mana bisa adanya karakter-karakter itu pada populasi-populasi kita, maka tidak akan kekurangan keragaman kita. Masih banyak hal-hal yang belum kita eksplor dari proses ini. Ya. Sehingga meskipun sudah ada misalnya 300 lebih varietas padi, contohnya pada tanaman menyerbuk sendiri, maka kemungkinan menghasilkan varietas baru itu tetap selalu ada, karena ada keragaman ini. Ya, karena proses ini. Ini tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu bekerja dengan tanaman yang sudah sangat banyak dikerjakan orang, gitu ya. Dengan melalui persilangan ini saja keragaman itu akan sangat besar. Ya. Keragaman itu sangat besar dibuat. Keragaman sangat besar yang terjadi. Ya. Pada padi, pada cabai apalagi tanaman-tanaman yang persentase penyerbukan silangnya besar, seperti pada padi ya bisa sampai seperti pada cabai ya bisa sampai 40%, maka keragaman yang tercipta akan sangat-sangat besar. Ada pertanyaan? Kita akan lihat ini ya. This diploid cell contains two sets of 2 chromosomes. Meiosis is preceded by DNA synthesis. Each chromosome is replicated. Homologous chromosomes associate. Crossing over occurs between non-sister chromatids. Each pair of homologous chromosomes line up at the equatorial plane. Non-sister centromeres attach to spindle fibers from opposite poles. The chromosomes are pulled toward the poles, and homologous chromosomes are separated. Meiosis I results in 2 cells. Meiosis II is similar to mitosis. The pairs of sister chromatids line up at the equatorial plane. The sister chromatids separate as they are pulled toward opposite poles. Overall, the 2 divisions of meiosis produce 4 cells, each containing the haploid number of chromosomes. Nah, dari pembelahan meiosis ini, mari kita lihat bagaimana keragaman rekomendasi ya akibat dari meiosis. Yes. Nah, jadi ini adalah kunci keragaman yang tercipta akibat meiosis. Jadi kalau F besar dengan F kecil ini adalah bersegregasi secara bebas. Ini F dengan G, kromosom 1 dan kromosom 2, ini adalah berpadu. Ya, berpadu secara bebas. Ya. Jadi apakah kutub ini akan mendapatkan F besar dengan G besar ke atas, dengan demikian F kecil dan G kecil ini ke bawah, atau F besar ke atas, G kecil ke atas, dan dengan demikian F kecil ke bawah dan G besar ke bawah. Ya, ini. Jadi ini disebut dengan tipe rekombinant. Kalau misalnya tetuanya itu berasal dari homozigot dominan dan homozigot resesif, maka ini adalah
rekombinasi yang dihasilkan dari proses ini adanya F besar G kecil dan F kecil G besar. Ya. Nah, pada sekali pembelahan, ya, pada satu kali pembelahan tentu tidak diperoleh empat-empatnya. Ini kita lihat bahwa pada satu kali pembelahan hanya peluangnya ya diperoleh separuh saja, F besar G besar dan F kecil G kecil saja, atau F besar G kecil dan F kecil G besar. Jadi kita menghitung peluang terjadinya gamet di mana terjadi misalnya ini seperempat ya dari 4 sel, ini dari 4 ini seperempat, 1 dari 8 kejadian ini 2 yang terjadi F besar G besar, 2 yang terjadi F kecil G kecil, dan 2 yang terjadi F besar G kecil, 2 juga yang terjadi pada F kecil G besar. 2/8 itu adalah seperempat. Nah, kita menghitung peluang untuk semua ada ratusan sel yang terlibat dalam pembelahan meiosis ini, sehingga bisa kita hitung peluang terjadinya gamet yang dimaksud. Jadi ini tadi adalah akibat dari segregasi, dan selanjutnya keragaman akibat dari pindah silang. Ini adalah tanpa pindah silang. Ini adalah akibat dari pindah silang. Ya, jadi ini adalah pembuahan ganda sudah kita diskusikan di sitogenetika. Ada pertanyaan mengenai proses ini, teman-teman semua? Silakan, kalau ada yang diskusikan. Atur nuhun, Prof. Ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, ya jadi tadi di video dijelaskan bagaimana perpasangan yang terjadi ini antar kromosom yang homolognya dengan disebut kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Nah, kemungkinan 1 itu adalah di mana yang kromosom yang berwarna biru ini berpasangan dengan kromosom warna merah, di mana yang biru ini sebelah kiri, yang merah sebelah kanan, kemudian yang biru sebelah kiri dan merah sebelah kanan, di mana masing-masing ini terdapat lokus ya, lokus yang mengendalikan karakter masing-masing lokus dalam keadaan heterozigot. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya, yang biru tetap sebelah kiri, yang merah tetap sebelah kanan, tetapi yang ini biru sebelah kiri, merah sebelah kanan, sehingga terjadi segregasi itu ya, dihasilkan yang di sini menjadi A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, ya. A besar, B kecil,
dan A kecil B besar tadi ya di video tadi. Jadi ada 4 kemungkinan peluang itu. Saya katakan tadi 1 kali pembelahan tidak dapat 4-4-nya, 1 kali pembelahan hanya dapat 2. Tapi 4 ini adalah peluang ketika ada ratusan sel yang terlibat dalam pembelahan meiosis. Ya. Nah, ini ya, jadi sehingga diperolehlah masing-masing A besar B besar, ya, A kecil B kecil, dan A besar A kecil, maaf, A besar B kecil, dan A kecil B besar. Jadi ada 4 kombinasi dalam 2 sel yang membelah. Ini adalah peluang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kita bicara 2 sel yang terlibat, ya. 2 sel yang terlibat, masing-masing sel itu adalah 2 kromosom yang terlibat. Ya. Nah, bagaimana kalau ada 3 kromosom yang terlibat? Ini ada 3. Di mana kromosom nomor 1 itu ada lokus A besar A kecil, kromosom nomor 2 itu adalah lokus D besar D kecil, dan kromosom nomor 3 adalah lokus E besar E kecil. Ya, jadi maka kita bisa lihat di sini peluangnya akan mendapatkan di sini A besar, D besar, E besar, kemudian A besar, D besar, E kecil, kemudian di sini adalah A besar, D kecil, E besar, kemudian A besar, D kecil, E kecil, A kecil, D besar, E besar, A kecil, D kecil, E kecil, A kecil, D kecil, E besar, A kecil, D kecil, E kecil. Ada 8 peluang. Ada 8 kemungkinan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan gamet yang terbentuk. Ya. Di mana-mana masing-masing keragaman ini ada 1/8 berarti. Ya, 1/8. Di dalam keadaan semuanya adalah alel dominan, A besar, D besar, E besar, peluangnya adalah 1/8. Demikian juga A kecil, D kecil, E kecil, juga peluangnya 1/8. Bapak Ibu sekalian, ini kita baru cerita 3 gen yang terlibat, mana masing-masing gen terletak pada 1 kromosom. Ya. 4 gen yang terlibat bagaimana? Laptop saya udah nggak cukup untuk menggambarkan ini barangkali ya. Ini F besar, F kecil, dan seterusnya. Berarti ada berapa itu peluangnya? Ya, 2 pangkat N, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi ini 8 kali 2, 16. 16 peluang gamet yang terbentuk. Ya. Bagaimana kalau 5? 2 pangkat 5 berarti. 16 kali 2, 32. Bagaimana kalau 6? 2 pangkat 6. 32 kali 2. 64. Bagaimana kalau 20? 20 berapa? Bagaimana kalau 12? 2 pangkat 12. Berapa itu? 2 pangkat 12 ya. Berapa 2 pangkat 12? 64 kali 64, Pak. 64 kali 64 ya. Jadi 64 kali 64.
4.000. 4.096. Peluang gamet ya Bapak Ibu, peluang gamet. Kalau ada peluang gamet 4.096 pada gambar yang tadi, kita sudah bisa melihat juga ada peluang terbentuknya genotipe. Ya, ya kan kalau kita lihat pancatur begini, kalau peluang gametnya 4.096, di sini 4.096, maka peluang terbentuknya keragaman genotipe di sini adalah 4.096 ya. 4096 kali 4096. Berapa di sini peluangnya? 16.777.216. 16 juta peluang untuk mendapatkan keragaman, peluang untuk mendapatkan genotipe yang berbeda. Ada 16.777.216 genotipe yang berbeda. Ya Bapak Ibu, ada 12 pasang kromosom, di mana satu pasang kromosom ada satu lokus. Berarti kan ada 12 gen yang terlibat. Ya, maka peluangnya adalah 16.777.216. Itu kira-kira. Bagaimana kalau 23 pasang? Pada manusia 23 pasang ya Bapak Ibu? 23 pasang. Gimana ngitungnya, Mas? Mas Ade, gimana cara ngitungnya? 2 pangkat 23 terbentuknya gamet. Terbentuknya genotipe 2 pangkat 23. Sehingga 2 individu dari ibu dan bapak yang sama lahirnya itu, peluang untuk dia sama genetiknya ada 2 kali pangkat 23 dikali 2 kali pangkat 23. Untuk kromosom. 1 kromosom, 1 gen. Anda tahu kan, 1 kromosom itu ada berapa gen? Nah, bisa ratusan gen yang terlibat di sana. Dalam 1 kromosom, mungkin ribuan gen yang terlibat dalam 1 kromosom ya. Bisa saja ada ribuan gen yang terlibat pada 1 kromosom, ratusan atau ribuan gen yang terlibat. Ini satu saja gen yang terlibat, maka peluangnya adalah sini. Bagaimana kalau ada 100 gen yang terlibat di setiap kromosom tadi? Nah, kalikan 100. 1,6 miliar. Kemungkinan itu. Nah, jadi sekali persilangan saja Bapak Ibu sekalian pada padi, di mana padi itu 12 pasang kromosom, maka kalau semuanya ada 1 set kromosom homozigot akan terjadi keragaman 16.777.216. Ya. Sanggup nggak kita menanam itu 16 juta? Kalau kita bicara hanya 2 gen saja, kita menanam 16. 3 gen menanam berapa? 4 kali 4, 16. 3 gen kita menanam berapa? 200. Jadi kalau Bapak Ibu studi pewarisan, ya, itu poligenik dengan 3 gen saja, Bapak Ibu harus menanam 200 tanaman. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melibatkan semua gen pada kromosom itu, 1 gen pada 1 kromosom, maka Bapak Ibu harus menanam 16 juta tanaman. Itu kira-kira. Ya, di mana keragaman itu sangat besar akibat adanya segregasi dan berpadu secara bebas ini. Ya. Kita belum menghitung pindah silang. Gitu ya. Kita belum menghitung 16 juta itu akibat normal-normal. Jadi kalau ada pindah silang, akan muncul lagi keragaman baru. Kalau ada mutasi, apalagi akan ada keragaman baru. Sehingga tidak akan kesulitan kita untuk tanaman-tanaman seperti ini untuk melakukan kegiatan pemeliharaan untuk secara konvensional saja. Nah, kalau misalnya memang gen itu tidak ada dalam populasinya dan memang tidak bisa lagi, memang tidak ada, maka kita akan berikhtiar menggunakan cara lain, yaitu pemulihan mutasi dan parenchyma klonal misalnya, atau juga pemulihan menggunakan rekayasa genetika atau genome editing. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu sekalian?
Izin bertanya, Prof. Ya. Ini sangat menarik ya, Prof. Di mana tadi kita bisa mengetahui apa namanya, untuk probabilitas yang tergantung dari jumlah gen yang kita amati dengan jumlah tanaman yang akan kita tanam tadi. Nah, kemudian saya ingin bertanya, Prof, bagaimana kita mengetahui bahwa karakter-karakter yang terlibat yang kita amatin tersebut dikontrol oleh satu gen atau banyak gen seperti itu, Prof? Apakah hal tersebut bisa kita ketahui dari literasi atau referensi, atau kita bisa melihatnya dari keragaman morfologi dari suatu tanaman tersebut, populasi besar? Terima kasih pertanyaannya Mas Ade. Itu sesungguhnya nanti di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kita sudah nanti akan bicara tentang fenotip, ya. Jadi dalam hal ini sampai pertemuan 7 kita belum bicara tentang fenotip tanaman. Kita masih bicara kalau pada pertemuan 1, 2, 3 bahan genetik, ekspresi gen menjadi asam amino gitu ya. Pada pertemuan ini bagaimana pola pembelahan setelah kita bicara tentang gen, DNA, kita bicara tentang kromosom, dan ini adalah perilaku kromosomnya, analisis mitosis meiosis. Nanti pada pertemuan ke-8 kita mulai bicara fenotip. Bagaimana satu gen itu mengendalikan satu sifat. Bagaimana banyak gen mengendalikan satu sifat. Apa yang terjadi pada sifat itu dan bagaimana caranya kita menganalisis, ya. Apakah karakter itu dikendalikan oleh satu gen atau lebih dari satu gen. Ya. Jadi pada pertemuan 8 kita akan bicara tentang satu gen satu sifat. Pada pertemuan ke-9 kita akan bicara 2 gen satu sifat. Nah, pada pertemuan lain nanti kita akan bicarakan banyak gen dalam satu sifat. Jadi nanti itu adalah output akhir dari mata kuliah ini adalah analisis ya genetik untuk masing-masing sifat tersebut. Kalau dikendalikan oleh satu gen, bagaimana cara analisisnya? Kalau dikendalikan oleh 2 gen, bagaimana cara analisisnya dan seterusnya. Atau bagaimana kita mengetahui bahwa karakter itu dikendalikan oleh satu gen, 2 gen, 3 gen, dan lebih dari 3 gen. Kira-kira itu. Ya Mas Ade, ya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 3 gen, kita akan bicara tentang pola-pola kuantitatif, ya. Kita akan bicara bahwa sebarannya normal, misalnya berpuncak pada titik tertentu, gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai pada 3 gen kualitatif, maka kita bicara pada puncak-puncak, 2 puncak, 3 puncak, dan seterusnya begitu, kira-kira. Ya, yang 31 itu kan 2 puncak, 121 itu 3 puncak. Gitu ya. Nanti kalau sudah lebih dari 3 puncak kita akan bicara dengan poligenik, banyak gen yang mengendalikan. Ya. Nah, bagaimana sampai ke sana? Maka kita perlu tahu dulu, ya. Bagaimana perlu tahu dulu pola segregasi yang terjadi pada masing-masing alel sebelum nanti alel-alel itu akan bergabung dari masing-masing alel. Ya. Nah, jadi cerita di sini adalah pola segregasi alel dulu nih antar alel dalam membentuk gamet. Sampai pada hari ini kita masih bicara tentang gamet. Ini tadi hanya ilustrasi saja bahwa kalau gamet-gamet itu bertemu akan menjadi 16 juta peluang, ya, pertemuan gamet itu. Ya, jadi kalau itu. Tapi kalau kita bicara masih gamet itu sekitar 4.000 tadi. Jadi kita sebetulnya pada hari ini masih bicara tentang peluang terbentuknya gamet. Ini sini. Ya. Nah, kita masih bicara bagaimana kalau 3 gen, 2 alel di mana masing-masing gen itu terletak pada kromosom yang berbeda, ya, bebas, tidak ada keterpautan, ya, kira-kira gitu. Itu kira-kira Mas Ade, ya. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, jadi misalnya begini, ini contoh saja, nanti di praktikum kan akan lebih dijelaskan lagi. Pada satu tanaman, jumlah kromosomnya adalah 2N sama dengan 2X sama dengan 20. Tanaman tersebut sedang mengalami meiosis. Peneliti sedang tertarik pada 5 gen yang masing-masing terletak pada kromosom berbeda.
5 gen yang masing-masing terletak pada kromosom berbeda. Jadi ada 5 kromosom di sini. Tanaman tersebut mempunyai genotipe A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil C kecil, D besar D kecil, ya, E besar E kecil. Masing-masing gen ini terletak pada kromosom berbeda. Jadi mohon Bapak Ibu kalau mencermati kasus-kasus ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah dia terpaut atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak terpaut, kalau dia terpaut, maka nanti kita analisisnya keterpautan. Kalau dia tidak terpaut, maka kita analisisnya ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua, berapa yang heterozigot? Kalau yang homozigot kan tidak ada segregasi. B besar, C kecil, tidak ada segregasi. Ya. Sehingga berarti yang ada jumlah genotipe heterozigot itu ada 3. A besar A kecil, D besar D kecil, dan E besar D kecil. Tuliskan gamet-gamet yang mungkin terbentuk. Ini pertanyaannya, gamet apa saja yang kemungkinan terbentuk, berapa jumlah macam gametnya, dan berapa peluang terbentuknya masing-masing gamet. Nah ini, jadi kalau mengalami kasus seperti ini, berarti levelnya adalah level gamet. Anda tidak perlu bikin pencatur, tidak perlu bikin analisis Mendelian, belum diperlukan. Nah, karena 3 gen, maka kita masih bisa menggunakan diagram pohon. Ini adalah diagram pohon. Ya, gen pertama kita letakkan seperti ini, gen kedua dengan 2 alel yang berbeda, ini kita letakkan seperti ini, gen ketiga kita letakkan seperti ini. Ya, kalau ada 4 gen, diagram pohon masih mungkin kan. Kalau 5 gen sudah agak relatif sulit ya tempatnya, harus agak besar. Nah, yang kita lihat hanyalah genotipe heterozigot sekali lagi dengan menggunakan diagram pohon ini. Ya, maka dari sini kita bisa hitung tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu sudah dijawab tadi ya. Sudah. Yang pertama adalah ini ya, A besar, D besar, E besar, gitu. Kemudian A besar, D besar, E kecil. Kemudian A besar, D kecil, E besar. Dan A besar, D kecil, E kecil. A kecil, D besar, E besar. Kemudian A kecil, ya, D besar, E kecil. A kecil, D kecil, E besar. Dan kemudian A kecil, D kecil, E kecil. Jadi kalau ditanya, berapa jumlah gametnya? Ada 8. Tipe gametnya Pak sebutkan, dari mulai A besar, D besar, E besar, sampai A kecil, ya, D kecil, E kecil. Itu adalah tipe gamet. Kalau ada pertanyaan yang tadi, tuliskan gamet-gamet yang bentuk adalah 8 ini. Berapa jumlah macam gametnya? Ya. Jumlah macam gametnya ada 8. Kalau tuliskan gamet-gamet yang mungkin terbentuk, ini ADE sampai ADE. Yang semuanya dominan, yang semuanya huruf besar dan semuanya huruf kecil. Nah, berapa jumlah macam gametnya? 8. Dan berapa peluang terbentuknya masing-masing gamet? Itu adalah
Ini jawabannya. Ya, jadi macam gamet yang terbentuk adalah ADE, ADE, dan seterusnya sampai ini dari huruf yang kapital semua sampai huruf kecil semua. Jumlah macam gamet yang terbentuk adalah 8. Ya. 2N pangkat 3. Berapa peluang terbentuknya masing-masing gamet adalah 1/N pangkat 3. Jadi 1/2 pangkat N. 1/2 pangkat N, di mana N sama dengan 3. N sama dengan 3, sehingga 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Itu kira-kira. Nah, jadi seberapa pun juga besar dari gametnya, ini bisa dihitung dengan ini. Jadi kalau misalnya ternyata ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar, D besar, D kecil, E besar, E kecil, F besar, F kecil, G besar, G besar, H besar, H kecil. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kromosom yang terlibat. Tapi kita lihat yang heterozigot. Yang heterozigotnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang heterozigot. Yang heterozigot ada 6. Sehingga kalau ditanya berapa macam gamet yang terbentuk adalah N 2 pangkat N. 2 pangkat N adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 tadi adalah 64 misalnya. Berapa peluang terbentuknya gamet A besar, B kecil, D kecil, C besar, D besar, E besar, F besar, G besar, H besar misalnya. Berapa peluang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa peluang terbentuknya itu? Ya. Kalau ditanya seperti itu adalah 1/64 karena masing-masing gamet itu bentuknya adalah 64. Ya. Total yang terbentuk 64. Nah, bagaimana kita menuliskan apa macam gamet yang ada? Nah, ini mulai agak panjang ceritanya ya. Tidak cukup dalam satu layar ini saja. Ada pertanyaan? Ya, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Bila kita pada hari ini, kalau masa ada yang ingin didiskusikan, silakan di WA group, ya. Mohon direnungkan ya proses-prosesnya di situ. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau Anda sudah memahami betul proses meiosis dan terbentuknya gamet, maka genetika secara keseluruhan akan sudah 50% dikuasai. Ya, nanti kita akan bicara bagaimana Mendelian genetik, bagaimana keterpautan, bagaimana apapun juga nanti ya, harus berawal dari pembelahan meiosis. Yang Anda kan bayangkan adalah perpasangan. A besar di atas, A kecil di bawah, B besar di atas, B kecil di bawah, lalu dibalik gitu. Itu saja dua dulu yang betul-betul dihayati
betul-betul dihayati, kalau bisa dicoret-coret sehingga itu betul-betul melekat sehingga ketika akan membentuk gamet misalnya, gametnya seperti apa begitu ya. Ini kan baru gen ya. Nanti di histogenetika kita bicara tentang segregasi kromosom, bukan lagi segregasi gen. Nanti setelah segregasi kromosom, segregasi dari genom. Genom A, genom B gitu ya. Kita lagi bicara tentang gen, bicara kromosom, tapi sudah genom secara keseluruhan. Begitu. Nah, berawal dari gen inilah kita bisa memahami bagaimana pola segregasi itu terjadi, ya. Dan Anda harus bisa menjelaskan itu dengan baik. Ya. Kalau nanti ujian offline, kalau saya yang uji, kalau Anda analis genetik harus bisa menjelaskan itu ya. Nanti kita akan ketemu di pewarisan karakter kualitatif ya, bagaimana menduga genotipe yang terlibat ya, genotipe yang dihasilkan dan sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.